Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviarini, NIM 2048201052, kelas B Farmasi, jurusan Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Fordekok Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sulfonamida. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak bisa berkembang biak. Sulfonamida ini terbagi dua, yaitu adanya antimikroba dan bukan antimikroba. Bukan antimikroba terbagi tiga, yaitu adanya sultiam atau antikonvulsan, sulfonilurea antidiabetik, dan martolazon diuretik. Setelah bertahun-tahun mencoba ratusan jenis zat pewarna, tim peneliti yang diketuai oleh Denmark pada tahun 1932 akhirnya berhasil menemukan sebuah zat pewarna merah yang dibuat oleh kimiawan Bayer Joseph Klarer dapat menghentikan infeksi bakteri pada tikus. Berdasarkan penemuan tersebut disintesis berbagai macam obat, di mana berbagai variasi pada radikal R pada gugus amina -SO2-NHR dan pada gugus amina NH2 menyebabkan perubahan sifat fisik kimia daya antibakteri sulfonamida. Sifat fisiknya yaitu adanya zat padat bentuk kristal berwarna putih, tidak berasa pahit, tidak berbau, dan tidak higroskopik. Kelarutan itu umumnya tidak dapat larut dalam air dingin, larut dalam air panas, mudah larut dalam asam, larut dalam aseton dan alkohol, larut dalam alkali, hidroksida, tidak larut dalam eter. Sifat kimia amfoter tertera pada gambar tersebut. Adanya asam lemah pKa tertera pada gambar tersebut. Klasifikasi atau pengelompokan sulfonamida yaitu dengan adanya sulfisulfasole, sulfametazolazole, sulfadiazin, sulfasalazin, sulfasetamin, silversulfadiazin, sulfasozin. Sintesis sulfonamida yaitu dengan adanya R dan R reaksi dengan asam karboksilat sulfonamida plus P min DAB min HCl. Uji diazo dengan sulfonamida ditambah NO2 ditambah HCl. Uji indofenol yaitu dengan sulfonamida ditambah OCl ditambah fenol. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua yaitu antihistamin. Antihistamin adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengobati rintis alergi dan alergi lainnya. Antihistamin dapat memberikan rasa lega ketika seseorang mengalami hidung tersumbat, bersin, atau gatal karena serbuk sari, tungau debu rumah, atau alergi hewan. Ini berikut yaitu gambar struktur kimia histamin. Berikut major histamine production cell. Berikut cara bekerjanya histamin dalam tubuh di mana-mana saja. Histamin dibebaskan dari mast cell oleh berbagai macam faktor seperti suatu reaksi alergi, kecelakaan dengan cedera serius, dan sinar UV dari matahari. Fungsi dari histamin itu sendiri terutama pada proses peradangan dan pada sistem daya taksis. Histamin adalah suatu senyawa amina nitrogen organik yang disebut juga bioamina. Histamin ditemukan oleh Dr. Paul Ehrlich pada tahun 1878. Histamin terlibat di dalam sistem kekebalan tubuh, mengatur fungsi sistem pencernaan dan berfungsi sebagai neurotransmitter dalam otak, sumsum tulang belakang, dan rahim.
Antihistamin. Antihistamin berfungsi sebagai antagonis reseptor H1 blocker dan juga antagonis reseptor H2 blocker. Memblokir H1 itu menciptakan bronchi, saluran cerna, kandungan kemih, dan rahim terhadap ujung saraf, gatal-gatal Flaherty reaction. Antikolinergika, antiemetitis, daya menekan SSP, sedatif, antiserotonin, dan lokal anestesi. Memblokir H2, berkurangnya hispreksisi asam klorida juga mengurangi vasodilatasi dan turunannya. Antihistamin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu aminoalkyl ether, etilendiamin, piperazin, propilamin, dan penotiazin. Golongan antihistamin bersifat basa tidak larut dalam air dalam bentuk basa larut alam, kloroform, dan pelarut organik. Rasanya pahit, larut dalam HCl menjadi berbentuk garam yang larut dalam air, dan etanol. Reaksi warnanya yaitu dengan adanya Maillard, FeCl3, H2SO4 pekat, HNO3 pekat, Marquis, sudah tetes formalin ditambah H2SO4 pekat 7. Reaksi Frohde, AMM molibdat 0,5% dalam air ditambah H2SO4 pekat. Reaksi Fehling, Mendeling, Cup-Refill. Reaksi pengendapan atau kristal umumnya reaksi kristal gulung antihistamin dengan aseton kurang air, asam pikrat. Yaitu dengan adanya FeCl3 menghasilkan jingga ungu, NaNO2, asam pikrat, dan yang ketiga kita masuk kepada materi barbiturat. Barbiturat adalah sekelompok obat penenang yang mengurangi aktivitas di otak, menimbulkan kecanduan dan kemungkinan fatal ketika diambil bersamaan dengan alkohol. Barbiturat terutama digunakan untuk sedasi ringan, anestesi umum, dan sebagai pengobatan untuk beberapa jenis epilepsi. Barbiturat yaitu sebagai obat kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, induksi, pembiusan, atau anestesi. Barbiturat akan menekan kerja sistem saraf pusat dengan cara meningkatkan GABA. GABA adalah neurotransmitter dan hormon otak yang menghambat inhibitor. Kekurangan kadar GABA akan menghasilkan kecemasan yang berkepanjangan, ketakutan yang tidak rasional, dan terlepasnya beberapa hormon otak lain. Barbiturat mempunyai inti hasil kondensasi ester etil-etil dari AAM dietil malonat dengan ureum, di mana R dan R adalah substitusi yang menentukan struktur dari barbiturat. Sifat-sifat umum dari barbiturat: sukar larut dalam air, kecuali garamnya Na, bereaksi asam lemah. Ada 2 bentuk keton dan tak larut dalam air dan bentuk enol. Larut dalam air, bentuk keton larut dalam pelarut HCl ether etilasetat. Garamnya larut dalam, mudah terhidrolisa menjadi berbital yang mengendap, dan CO2 atau ureum dapat menyublim. Adanya reaksi Perry, phenobarbital. Adanya reaksi Zwicker dengan pembentukan senyawa kompleks antara barbital dengan senyawa CO dan Cu. Barbital biru, phenytoin, natrium biru ungu. Adanya reaksi kristalisasi. Terima kasih, sekian hasil penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.